warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang ke-13 ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita masih bisa di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian rutin kita pada bulan Ramadan. Salawat dan salam Allah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada beliau kita semua nantinya akan mendapat syafaat dan pertolongannya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita akan melanjutkan pengajian Ramadan kita dengan tema zikir aja. Ya, dengan tema zikir. Insyaallah langsung disampaikan oleh Ustaz Haji Mujahid Al-Muhtaram. Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertemuan sudah kita lalui tentang bab sholat, rata-rata sampai 1 jam materinya, dan itu padat sekali. Mungkin ada review umum saja tentang sholat. Secara garis besar, umpamanya ada yang pernah kita kutip pada lalu-lalu, kutipan dari Ali bin Husain bin Ali ibn Abi Thalib umpamanya, ketika ia habis wudhu kemudian mukanya pucat pasi, ditanya, "Wahai Ali, kenapa mukamu pucat?" Beliau menjawab, "Apa kalian tahu siapa yang akan aku hadapi? Dia akan hadapi Allah." Kemudian Hatim bin Asom umpamanya mengatakan, "Bagaimana engkau persiapkan sholatmu?" Beliau menjawab, "Aku perbaiki wudhuku, kemudian aku perbaiki diriku sampai mantap, aku mulai takbir. Ketika takbir, aku letakkan di depan jidatku yang berdiri Ka'bah, di telapak kakiku, di kedua telapak kakiku adalah sirat mustaqim, jembatan sirat, yang riwayat hadisnya mengatakan jembatan sirat itu apapun yang ada di atasnya putus belah. Telapak kaki diletakkan di atas jembatan sirat. Di belakang beliau letakkan malakul maut, supaya merasa bahwa itulah sholat terakhirnya, dan atau malaikat maut sudah siap untuk cabut nyawanya di belakang. Maka tidak bisa main-main ia dengan sholat itu. Itu Hatim bin Asam menjawabnya, sikap beliau ketika hendak takbiratul ihram, sikap yang beliau gunakan saat hendak ucapkan Allahu Akbar kabira, belum doanya. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira itu sederhana sekali artinya. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Pasti tidak kecil. Tapi apakah makna Allah Maha Besar itu sama dengan artinya Allah yang paling besar? Berarti ada yang besar yang lain? Ternyata tidak. Ternyata maknanya tidak.
Yang dimaksud Allahu Akbar tidak ada yang besar yang lain. Yang lain itu kecil. Antum shagirun. Antum shagirun. Semua yang lain itu kecil, tidak ada artinya. Yang besar hanya Allah. Itu Allahu Akbar. Maka dikatakan ketika orang hendak takbiratul ihram, yang harus dilakukan adalah takbirnya takbir mudi, salatun mudi. Mudi itu meninggalkan. Salat wada terhadap diri sendiri. Lupakan dirimu itu siapa. Lupakan dirimu itu siapa. Lupakan hebatnya dirimu, lupakan kebisaan dirimu, lupakan kemampuan dirimu. Dirimu tidak punya kemampuan apa-apa. Dengan segala yang engkau punya, tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apanya. Kalau diri tidak punya apa-apa, maka kiri kanan kita juga tidak ada apa-apanya. Dan karenanya sikap sholat yang khusyuk adalah sikap arah pandangan hanya satu tempat di depan. Tidak boleh kiri, tak boleh di kanan. Maka anjurannya Imam Ghazali, ciptakan garis imajiner, batas imajiner sebatas sajadah, bahwa hanya itulah porsi hidup kita. Hanya itu porsi hidup kita. Di luar batas itu dunia luar, dan dunia luar itu kecil, tidak ada apa-apanya. Itu Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Baru lanjut setelah itu Allahu Akbar kabira. Apa doanya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ada takbir, ada tahmid, ada tasbih. Unsurnya 3. Bapak Ibu, aslinya doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila itu tak termasuk doa yang diajarkan oleh Rasul untuk diucapkan. Yang diajarkan Rasul mulai dari wajjahtu wajhiya lillazi tanpa ini. Ini itu lama yang nambahkan karena ayatnya seperti itu. Rasul mengajarkannya wajjahtu Allahu Akbar. Rasul ajarkan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kemudian suatu saat Rasul mendengar sahabat ini ada ucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Siapa itu yang mengucapkan itu, kata Rasul? Saya ya Rasul, kata sahabat itu. Bagus sekali. Sejak mendengar itu sahabat-sahabat kibar semuanya katakan kami nggak akan tinggalkan doa itu. Karena Rasul puji ucapan itu, sehingga ia menyatu menjadi doa takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Bapak Ibu, ini 3 wirid yang menciptakan 3 level wirid. 3 level wirid. Allahu Akbar itu level wirid tertinggi, tidak ada yang di atasnya. Allahu Akbar itu level wirid tertinggi. Yang paling dasar wirid itu adalah tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah itu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apapun yang ada di langit dan bumi semua bertasbih tanpa kecuali, termasuk bebatuan. Termasuk bebatuan, semua bertasbih. Semuanya. Itu wirid paling dasar. Jadi kalau ada manusia yang tidak susah bertasbih, ruginya, karena batu aja bertasbih. Itu wirid paling dasar yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Maka kalau manusia tidak lakukan tasbih, alangkah rugi. Jadi wirid paling sederhana yang bisa kita ucapkan adalah ucapkan subhanallah sebab banyaknya. Baru level 2 alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah ucapan pertama yang diucapkan Adam begitu ruhnya ditiupkan ke badannya yang terbuat dari tanah itu. Begitu ditiupkan ruhnya, Adam itu bersin, tersedak dia, langsung ucapkan alhamdulillah. Karenanya kita tiap bersin ucapkan alhamdulillah. Karena dari Adam diucapkan alhamdulillah. Oleh malaikat dijawab
yarhamukallah. Baru jawab lagi yahdikumullah dan seterusnya. Yahdikumullah itu sudah masuk ajaran Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu level 2. Berarti tahmid itu adalah wiridnya kaum manusia. Alhamdulillah itu wiridnya umat manusia. Karena sebelum Quran turun pun tahmid dipakai oleh umat lain. Agama lain beralhamdulillah. Di Gaza itu tidak semua orang Islam, banyak Kristen. Di antaranya Bisan yang terkenal sekali itu, namanya Bisan. Dia tidak pakai jilbab. Dia kalau dapat rezeki, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya pasti karena semuanya berbahasa Arab. Iya, Allahnya mantap juga. Subhanallah itu wirid seluruh makhluk tanpa kecuali. Alhamdulillah itu wiridnya umat manusia. Alhamdulillah. Allahu Akbar itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Dan nadanya dalam salat. Allahu Akbar itu kita yang punya, maka dia tertinggi. Allahu Akbar itulah yang menghantarkan kita pada kalimat la ilaha illallah dan seterusnya. Masuk ke doa takbiratul ihram. Allah Akbar kabira wa makasih. Wajjahtu wajhiya, atau lengkapnya kita suka baca inni wajjahtu wajhiya. Ya Allah, wajah ini aku hadapkan ke Engkau. Wajjahtu wajhiya. Wajah ini aku hadapkan ke Engkau. Wajah ini, muka ini milik Engkau, bukan milikku. Wajah ini milik Engkau, bukan milikku. Aku hadapkan ke Engkau. Maka umpamanya doa sujud tilawah itu sajada wajhiya lilladzi fatarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bayangkan artinya, bersujud wajah ini, wajahku ini bersujud kepadamu. Wajah tu wajhiya lilladzi fatarahu, kepada zat yang menciptakan fitrahnya wajahku ini, bukan fitrahku tapi fitrahnya wajah. Fitrahnya wajah ya ada 2 mata, ada 1 mulut. Ada 2 mata, ada 2 telinga. Sam'un wa basar. Ada penglihatan, ada pendengaran. Bekal ilmu. Bekal ilmu yang diciptakan Allah untuk manusia adalah sam'un wa basarun wa afidatun. 3 sumber ilmu manusia dalam Al-Quran. Inna sa'ma wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini sumber ilmu, tapi 3 ini juga nanti jadi sumber malapetaka, dan 3-nya yang akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, bagi zat yang menciptakan fitrah langit dan bumi. Bagi zat yang menciptakan fitrah langit dan bumi, berarti menciptakan seluruh fitrah, termasuk fitrah kita untuk suka pada hal yang senang. Aku hadapkan wajah ini ya Allah kepada zat yang menciptakan fitrah bahwa aku suka kesenangan. Dan apa kesenangan itu? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. 2 kesenangan kita, suka pada lawan jenis 1, 2 suka pada kekayaan. Tanpa kecuali. 2 kesenangan bagi manusia, yaitu mendapatkan lawan jenis yang disukai dan harta yang banyak yang tak ada batasnya. Itu bacaan dalam sholat, baru takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah subhanallahi bukratan wasila. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajah ini kepada yang menciptakan fitrah manusia. Aku ya Allah, karena fitrahmu suka pada kesenangan hidup. Tapi suka itu aku ciptakan dalam sikap hanifah muslimah. Wa ma ana minal musyrikin. Hanif itu suka pada kebenaran. Karena suka pada kebenaran, maka suka juga untuk buka dialog dengan siapapun, sepanjang itu bicara tentang kebenaran. Dan suka mengoreksi diri, suka melempar kesalahan ke diri sendiri dan melihat kebenaran ada di orang lain. Suka melihat keburukan itu ada di diri sendiri dan melemparkan kebaikan itu semua kepada orang lain, supaya bisa memperbaiki diri.
dan introspeksinya menjadi kuat. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ujungnya adalah kenapa aku lakukan ini ya Allah? La syarikalahu wa kenapa aku ikrarkan la syarikalahu? Karena wa bidzalika umirtu. Karena begitulah aku diperintah. Aku tegak begini, kemudian ucapkan ini segala macam, aku bertakbir dan segala macam karena aku diperintah, bukan karena aku tahu tentang ini. Bukan karena aku berilmu tentang ini, aku gali hadis dan seterusnya sehingga tahu tentang tata cara sholat sehingga aku lakukan sholat. Karena aku tahu engkau Allah maka aku sholat. Bukan itu. Tapi karena engkau perintah aku maka aku sholat. Maka kalau ditanya kenapa tangannya seperti ini, Allah yang perintah. Sudah, Allah yang perintah. Itu level pasrahnya kepada Allah. Wa ma'ana minal muslimin. Baru lanjut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim bil jahar. Bapak Ibu, ini ada sebetulnya ada tiga bacaan sakti dalam Al-Qur'an, dalam salat. Satu, doa iftitah itu, kedua Al-Fatihah, ketiga tahiyat. Al-Fatihah ini tak pernah dalam riwayat Al-Fatihah ini setiap diucapkan suratul Fatihah itu terjadi dialog aktif dengan Allah langsung setiap Al-Fatihah diucapkan, tapi diniatkan itu sebagai lafaz Al-Quran, maka Allah akan menjawab setiap ayat. Maka ulama sunnahkan kalau suratul Fatihah itu 7, maka ucapkan iya dalam 7 kali wakaf. Setiap ayat diwakafkan, karena dalam wakaf itulah Allah menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, karena ini pembukaan. Bismillah, semua dengan nama Allah. Niat itu semua dengan Bismillah. Semua harus diniatkan dengan Bismillah. Hebatnya niat ini dalam Syafi'iyah khususnya, sehingga Imam Nawawi itu katakan timbangan hadis itu terberat ada di hadis innamal a'malu binniyat. Beliau karang kitab Arba'in, kumpulan 40 hadis. Dia tempatkan hadis innamal a'malu binniyat di paling awal supaya orang perhatiannya kuat sekali dengan ini. Hadis innamal a'malu binniyat itu kekuatannya bukan pada innamal a'malu binniyat, tapi ketika Rasul SAW ajarkan mangkanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Niat itu adalah kalau tujuanmu adalah karena Allah dan Rasulnya, maka engkau akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Dan kau yakin Allah semua yang mencukupi. Allah juga yang membuat orang menderita. Azab itu milik Allah, tidak ada yang lain. Kenikmatan juga milik Allah. Kalau begitu, maka semuanya harus karena Allah. Wa man kanat hijratuhu limra'atin da'at ilaiha fa hijratuhu laha. Tapi kalau perbuatannya adalah karena selain itu, maka dia dapat itu aja, tidak akan dapat yang lain, tak akan dapatkan yang lain. Kita lanjut Al-Fatihah. Itu Bismillah tadi, ulasan Bismillah. Kemudian ketika kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah pasti jawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku memujiku, memuji-mujiku, asna. Jadi alhamdulillah itu ada setidaknya ada tiga padanan kata dalam bahasa Arab. Alhamdu, al-majdu, as-sana. Setidaknya ada tiga-tiganya digunakan Allah ketika menjawab hambanya mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamidani abdi atau hamadani abdi. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku ini sedang memujiku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku memuliakanku dengan sebut aku maliki yaumiddin. 3 ayat ini kata Allah ini li abdi. Jadi kata Allah, salat itu kami berqasam tu as-salata ma'abdi nisfain, nisfun li wa nisfun li abdi. Salat itu aku tetap 2 peruntukannya.
Aku distribusikan dua bagian, separohnya untukku, separohnya untuk hambaku. Dan pembagian itu ada di dalam surat Al-Fatihah. 3 ayat untuk hambaku dan 3 ayat untukku. Ada di tengah ayat sakti di tengah-tengahnya. Itu kami kongsi berdua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedapatnya jangan digabung ayat sebelum dengan ayat sesudah ketika ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena dia jadi jembatan antara kepentingan untuk hamba dengan kepentingan untuk Allah. Ketika kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, nah ini bagianku separuh dan bagian hambaku separuh. Bagianku adalah hambaku mau bersujud di hadapanku, iyyaka na'budu. Kalau iyyaka na'budu, kata Allah, isti'anahmu, permintaan tolongmu, aku jawab iyyaka nasta'in. Maknanya iyyaka na'budu, aku tidak menyembah yang lain. Kalau terjemahan kita baca ya Allah kami menyembah kepadamu. Kagak ada yang nanya nyembah yang lain juga dah. Iya, dikit-dikit. Berarti tidak iyyaka. Tidak hanya kepadamu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu minta tolong. Ditanya minta tolong ke yang lain juga dah. Aku ngarapnya ke yang lain juga. Kata Allah, berarti engkau tidak iyyaka nasta'in. Kalau gitu kata Allah, karena kau ngarap juga ke yang lain, ya sudah. Ya sudahlah, haraplah yang lain. Itu Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah. Baru apa permintaan hamba sebetulnya kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Mintalah jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat? An'amta 'alaihim minan nabiyyin was-sholihin was-siddiqin wasyuhada. An'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Minan nabiyyin wasyuhada was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Ada 4 level orang yang Allah berikan kenikmatan. Pertama, artinya apa? Kita harus kalau mau mendapatkan nikmat dari Allah, maka ikuti ajaran Nabi, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur, kemudian para syuhada, kemudian orang soleh. Berarti simpelnya yang diikuti adalah ajarannya Nabi yang turun kepada para ulama sebagai warasatul anbiya. Itulah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang bukan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Siapa yang maghdubi 'alaihim? Yang maghdub 'alaihim itu adalah orang yang tahu ayat tapi tidak mau ikut. Dia tahu ayat, dia tidak mau ikut. Dia tahu kebenaran, dia tidak mau ikuti kebenaran. Dia tahu itu Taurat dari Allah, dia ubah itu Taurat. Maka para mufassir katakan ghairil maghdubi 'alaihim ini adalah Bani Israel aslinya begitu. Tapi secara hakiki sebetulnya siapapun yang tahu kebenaran tapi tidak mau ikut, al-maghdubi 'alaihim, yang dimurkai Allah. Waladdallin, orang yang tersesat. Siapa yang orang tersesat? Orang-orang yang meyakini apa yang dipahami itulah kebenaran, di luar dirinya salah. Orang yang yakin yang ia yakini adalah benar dan di luar dirinya adalah salah, dan dia tidak mau pernah menimbang siapa sebetulnya yang salah, tidak mau buka dialog dan tidak mau belajar. Itulah yang tersesat. Domba-domba yang sesat itu ya kaum yang menerima Injil itu, karena dia tidak pernah lacak sumbernya, tidak pernah mau lacak itu. Yang ketiga yang sakti adalah bacaan tahiyat. Mudah-mudahan selesai di 2 menit. Bacaan tahiyat. Tahiyat ini riwayatnya simpel, sama saktinya. Kalau Al-Fatihah itu turun melalui pintu langit yang tidak pernah dibuka sebelumnya, dibawa oleh malaikat, bukan Jibril, yang malaikat itu tidak pernah nengok bumi sebelumnya, dikurung di situ. Cuma bawa Al-Fatihah itu malaikat itu. Jadi waktu itu Nabi SAW ditemani oleh Jibril, duduk-duduk. Tiba-tiba ada suara dari langit, terbuka pintu langit.
Jibril jelaskan itu pintu langit tidak pernah terbuka sebelumnya. Kemudian turun malaikat yang besar sekali membawa Fatihah. Katanya malaikat ini tak pernah turun sebelumnya dan tak pernah nengok bumi. Hanya ini dia turun untuk membawa Fatihah. Itu saktinya Fatihah. Sedangkan tahiyat itu dijemput Nabi ketika naik ke Mi'raj, ditemani oleh Jibril sampai Sidratul Muntaha. Kata Jibril, wahai Muhammad, izin aku untuk naik ke atas cuma batas ini. Lebih dari ini aku tidak bisa. Lebih ini aku tidak bisa. Namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ya batas akhir orang naik. Batas terakhir orang bisa naik. Jibril hanya situ batasnya. Nabi Muhammad melampaui Sidratul Muntaha. Naik ke langit menghadap Allah. Jibril tidak bisa tembus. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW? At-tahiyatul mubarakatus salawatulillah. Itu ucapan salam kepada Allah. Kita bertahiyat begini. Apa yang kita ucapkan? At-tahiyatu mubarakatus salawatulillah. Itu ucapan salam Nabi Muhammad SAW yang spesial sekali untuk Allah. Dan itu kita ucapkan waktu sholat. Jawaban Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai Muhammad, hanya untukmu. Assalamu alaika. Ka itu mufrad, hanya seorang, tidak yang lain. Salam selamat untukmu wahai Muhammad, seorang aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi? Tuhan, aku punya umat. Tuhan, aku punya umat. Aku pengen umatku juga selamat, dapatkan rahmat dan dapatkan barakah. Maka ucapannya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Ucapan aslinya ibadikas sholihin. Dan semua hambamu ya Allah, jangan cuma aku. Jangan cuma aku. Itu Nabi. Dia sudah sampai langit, dia pikiri kita dan doakan kita keselamatan, rahmat dan barokah itu juga untuk kita semua. Maka kita ucapkan di saat tahiyat. Untuk kunci tahiyat itu, maka kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan berkah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ustaz, gini saja. Jadi kan ketika kita membaca Al-Fatihah itu sebaiknya diwakafkan ya. Artinya Allah menjawab dari semua yang kita bacakan. Nah, jadi Ustaz, kalau kita sholat tarawih umumnya nih Ustaz, umum. Kalau kita yang 20 rakaat itu kebanyakan kita mewasolkan karena memang karena lama jadi Al-Fatihahnya disambung-sambung. Nah, jadi kan sebaiknya itu adalah apakah ini berlaku sebaiknya berlaku di sholat wajib atau di sholat sunnah seperti sholat tarawih, Al-Fatihah juga kita wakafkan biar itu Allah menjawab dari semua doa dan Al-Fatihah yang kita ucapkan. Sama aja sebetulnya. Kita wasol juga pasti dijawab. Kita wasol pun jawab. Cuma masalahnya, tapi tidak ada problem. Wasol pun tidak ada problem. Maka kalau kami pilih khusus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak disambung sebelum dan tidak disambung ke belakang. Menjadi 3 bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan 3 napas. Tapi kalau mau kejar cepat sebetulnya tergantung orang juga. Wasol pun bisa panjang orang. Ya.
Umpamanya kita penggal-penggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan sama panjang. Yo, sambung kan. Ada yang mewasol pengen singkat, malah makin panjang rasanya. Umpamanya dia wasol, umpamanya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, dinas sirat, tak nyampe terpaksa diulang. Senapas malah jadi panjang karena keteteran. Tapi tidak masalah. Cuma baiknya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena Allah khususkan ada di tengah-tengah ini, maka tidak usah sambung belakang dan tidak usah dia dibuat di situ satu, ya, di situ ya. Buat satu ayat aja spesial. Oh iya, sebelumnya tadi ada bincang-bincang Pak Ismail, saya lupa koreksi. Tentang jenazah Pak Mael, tentang jenazah tadi boleh tak silang tuh? Rupanya tak bisa, kecuali istri ya. Iya, lain jenis nggak bisa, nggak boleh. Ternyata nggak boleh. Tapi nggak tahu, nanti kita lempar aja. Mandi soal bab jenazah yang mayitnya bapak umpamanya, apakah boleh berlain jenis? Ternyata di jumhur ulama mesepakati memandikan itu mesti satu jenis kecuali suami dan istri. Iya, dikoreksi langsung. Tadi nak koreksi tidak sempat, pakai mic belang koreksi. Tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Iya. Ustaz, tadi ada kenikmatan dunia itu ada satu. Yang pertama harta atau kekayaan, dan yang kedua lawan jenis atau syahwat lah gitu ya. Mungkin ini mohon dijelaskan Ustaz. Ayat itu. Oh. Apa ya? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Syahwat dalam bahasa Arab itu artinya, kalau syahwat kita kan parnok gitu artinya ya, syahwat. Dalam bahasa Arab, syahwat itu adalah apapun yang menarik. Apapun yang membuat kita tertarik itu syahwat. Wa ma tastahihil anfus. Maka di surga itu, penghuni surga itu punya syahwat. Wa ma tastahihil anfus itu di Al-Waqiah mungkin ya, di Al-Waqiah. Wa ma tastahihil anfus. Umpamanya nanti dicari. Jadi syahwat itu sesuatu yang menarik. Syahwat itu sesuatu yang menarik. Oleh Allah kita ini dibuat. Karena Allah yang ciptakan fitrah kita. Allah yang membuat fitrah kita ini suka pada, karena mukhatabnya adalah laki-laki, minan nisa, hubus syahwati minan nisa, suka pada perempuan. Maka pemaknaannya, tafsirnya, kalau perempuan mukhatabnya ya suka pada laki-laki, pasti berbalik begitu. Walaupun ulama mengatakan tetap aja yang godaan tertinggi bagi laki-laki nomor satu itu an-nisa, baru az-zahab wal-fiddah dan seterusnya, baru harta. Kenapa gila harta? Karena yang dikejarnya nak dapat perempuannya. Baru kemudian ulama, kalau perempuan apa? Godaan pertamanya perempuan ya bukan laki-laki, berarti setelah an-nisa itu az-zahab wal-fiddah. Yang dipikir pertama perempuan ya harta dulu. Kenapa dia kejar laki-laki? Karena ada harta di belakangnya. Umpamanya, walaupun itu tidak berlaku semua, tidak spesifik semua berlaku begitu. Tapi intinya seperti itu. Allah sudah tetapkan begitu kudratnya
kita ini dibuat. Zuyina, kita ini dibuat. Dibuat berarti kan tidak asli sebetulnya. Sebetulnya tidak asli. Nah, kalau sukanya sahabatnya kepada sesama jenis Berarti langgar fitrah. Itu yang ayo. Iya, yang kondisi normal begitu dan karenanya unik. Peristiwa Nabi Lut itu kan unik sekali. Malam-malam orang ini gerilya, datang malaikat kepada Nabi Lut, kepada Nabi Ibrahim. Penduduk kaumnya Nabi Lut ini malah pengen ngincar malaikat ini. Ngincar itu. Kata Lut belum tahu. Tolonglah hormati tamu aku. Aku punya banyak cewek, ambil siapa yang mau. Mau yang mana anak cewek aku ambil lah. Kamu nih celakonnya, sukanya dengan laki-laki. Malaikat diincarnya malam itu. Data besoknya dibalikkan seluruh negeri oleh para malaikat karena tidak sesuai dengan kodrat fitrahnya tadi. Maka fatiris samawat, melanggar fatiris samawat wal ardh. Maka kita ucapkan dalam wajah tu wajhilladzi, bukan kita hadapkan wajah ini kepada lilladzi khalaqas samawati wal ardh yang menciptakan, tapi fatiris samawati lilladzi fataras samawati wal ardh, supaya kita ikuti fitrah kita. Sudah, yang ibu-ibu ndak usah suka yang di sampingnya, ke depan baik sukanya. Nah, yang belakang nih sukanya ke belakang dan seterusnya begitu. Zina, itu normal. Itu bernormal. Oke, Ustaz. Ini intermisi. Itu tuh kawan akhir ini. Jadi yang lagi ini Pak Ustaz. Salah kontrak. Ini kan kawan-kawan ini mungkin ada yang ragu kok. Tahiyatul itu macam tahiyatul apa tahiyatul. Tahiyat. At-tahiyatul sebetulnya pengen tadi karena jawabnya ngantuknya. Saya ngantuk, Pak Kanwil juga capek habis acara ya. Kita banyak capek. Antum baru habis doa panjang tadi tuh. Ini sebenarnya tanya. Iya. Kita tahiyat dulu dah. Tahiyat sama-sama dah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Semua bertasdid. At-tahiyatu, tahiyatnya, iya-nya bertasdid. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Maunya Fatihah juga digitukan ya clear. Ya dah. Sudah. Ini ketika kita mengucapkan assalamualaikum, itu kan seakan-akan keadaan itu di kamu. Iya. Apakah Rasulullah hadir? Iya. Itu kan ditanya. Iya. Jadi di Al-Quran ini satu dahsyatnya doa iftitah itu tadi itu wajah itu kan ucapan Nabi Ibrahim. Sampai la syarikalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi nasabnya ibadah doa ini berpangkal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersambung ke Fatihah yang turunnya luar biasa dahsyat caranya. Ketiga tahiyat tadi memang Nabi Muhammad yang Isra Miraj, Nabi yang Miraj. Jadi peristiwanya betul-betul peristiwa Miraj, ucapan tahiyat itu. Maka ketika kita ucapkan, ulama mengatakan kan
yang ayat yang dihadiahkan Allah menjadi bahasa manusia itu adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu dihadiahkan bahasanya, redaksinya semua untuk manusia, maka jadi milik manusia. Maka ketika diucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini firman Allah loh. Masa Allah berkata iyyaka na'budu, kepadamu, ini yang ngomong Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku minta, aku menyembah. Kata Allah kepadamu aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu aku minta tolong. Tapi ulama mengatakan ini redaksi, ini firman Allah tapi menggunakan redaksi menjadi milik manusia dan diserahkan kepada manusia, sehingga full maknanya adalah makna manusia yang mengucapkan ke Allah. Sedangkan tahiyat itu merekam peristiwa dialog interaktif antara Allah dan Nabi Muhammad langsung, tapi tidak dihadiri siapapun, cuma berdua. Karena sudah melampaui sidrat muntaha. Tidak satu malaikat pun bisa melampaui sidrat muntaha, bahkan Jibril. Hanya Nabi Muhammad yang melampaui itu. Nabi ucapkan, simpelnya Nabi Muhammad ucapkan salam, Allah menjawab salam itu. Nabi Muhammad minta jawaban salam dari Allah itu tidak hanya untuk dirinya tapi meliputi seluruh umatnya. Jadi di langit Nabi masih pikirkan umatnya untuk dibawa keselamatannya, sehingga diabadikan menjadi bacaan dalam tahiyat. Ruginya kita tidak menikmati tahiyat itu, karena itu doa Muhammad ke kita dan menjadi pembuka syahadatain. Dan penting diingat, ketika kita mulai takbir memulai sholat, itu kondisinya kita hilang dari dunia. Kalau sufistik, kajian sufistik, maka kita saat itu adalah ketika kita sholatun mudi istilahnya, sholat yang meninggalkan seluruh kefanaan dunia. Meninggalkan seluruh kefanaan dunia, masuk ke wajah tu wajhiyah, masuk ke Al-Fatihah dengan segala gerakan yang kita tidak tahu apa maknanya, tapi kita lakukan karena diperintah. Kau ruku seperti ini, sujud seperti ini, lakukan semua sampai masuk ke tahiyat, dan setelah berselawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, innaka hamidum majid, assalamualaikum, ucapkan salam penutup, baru suruh ucap salam ke yang hadir. Yang hadir ini yang di dunia. Baru masuk ke dunia nyata lagi, dunia nyata yang takdir kita adalah hubbus syahwati minan nisa wal qanatir minadz zahabi wal fiddah. Balik lagi ke dunia itu. Padahal waktu sholat kita latih diri, kita tidak pikirkan siapapun, syahwat kita tidak pikirkan, dunia tak pikirkan, butang tak pikirkan, yang banyak itu dalam sholat, dan minta pada Allah semua. Begitu salam, semua hadir kembali. Begitu salam, semua tantangan dunia itu hadir semua. Apa maknanya? Sebetulnya apa maknanya 5 sholat itu? Ajarkan kita bahwa hidup setelah salam sholat itu nisbi semua. Nisbi, tidak ada. Semua palsu. Yang asli ada dalam sholat. Hidup yang asli itu ada dalam sholat, dan itu yang dihitung di akhirat. Yang lain tak dihitung. Oke. Nongkrong di kantin kan bahas. Kalau di kantin ini, kalau pakai kopi lebih kencang. Kalau pakai kopi kencang kita. Ya. Iftitah. Oh. Yang dipakai Rasul bukannya Allah Oke.
Oke. Yang Pak Muhammadiyah itu kan. Doa iftitah itu panjang. Doa iftitah itu panjang, termasuk sampai bait ini dan seterusnya itu. Ada panjang sekali. Tapi yang dianjurkan dipakai ya sampai itu. Minal muslimin ya. Kalau itu diikuti doa itu sampai bait baini wa baina khotoyaya dan seterusnya itu, lumayan berdiamnya imam untuk sampai ke Al-Fatihah. Lumayan lama imam berdiam untuk sampai ke Fatihah. Maka dalam Syafi'iyah Imam Ghazali umpamanya anjurkan sependek mungkin langsung dan diucapkan dalam kecepatan yang lumayan supaya sholat itu tidak terlalu banyak diamnya. Inni wajhatu wajhiyal ladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, nusuk itu secara istilahi bermakna zabah, bermakna kurban, udhiyah. Makna aslinya itu. Makna lapangnya adalah manasik, seluruh manasik. Seluruh amalan ibadah kita ini dalam bahasa fiqh disebut sebagai manasik. Bukan cuma haji ya manasik. Semua yang kita lakukan ini nusuk. Semua yang kita lakukan ini adalah nusuk. Ketentuan-ketentuannya yang manasik. Nah, semua ibadah yang kita lakukan lillahi rabbil inna sholati wa nusuki wa mahyaya, seluruh, kalau terjemahnya kan seluruh hidup, segala perjuangan hidup untuk Allah, segala apa yang dihadapi ketika mati dan sesudah mati lillahi rabbil alamin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua cuma milik Allah. Semua milik Allah. Jangankan kita, apa yang kita lakukan pun itu milik Allah. Kita tidak miliki apa-apa. Bayangkan, bahkan wajah kita sendiri ini bukan milik kita. Bahkan wajah kita sendiri aja bukan milik kita. Sajada wajhiya lilladzi fatarahu. Ngambilnya dari situ. Wajahku ini ya Allah bersujud kepadamu, sajada wajhiya lilladzi fatarahu, kepada yang menciptakan wajah ini. Wajah ini menunjuknya jadi kata ketiga, bukan wajhi. Dan seterusnya. Sajada wajhiya lilladzi fatarahu wa syaqqa sam'ahu, dan menciptakan pendengaran untuk wajahku. Bukan sam'i. Kalau disebut sajada wajhiya lilladzi lilladzi fatarani wa syaqqa sam'i wa basari, beda. Tapi ternyata bacaannya yang mutabar adalah sajada wajhiya lilladzi fatarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Semua pakai kata kerja ketiga. Kalau kata kerja ketiga padahal kita yang mengucapkan untuk wajah kita, berarti wajah kita ini bukan milik kita. Itu maknanya. Karena bukan milik kita, tidak usah khawatir. Ada yang menjaganya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Cuma satu tugasmu kata Allah, nyembah. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Cuma itu tugasmu. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Aku tidak minta rezeki padamu, aku yang kasih kau rezeki. Tapi apa tugasmu? Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka ajra, nahnu narzukuk. Oke. Dah. Apa kayak besok ya? Siapa besok ya? Sekarang. Oh, ibu. Yang pertama ya. Dua pertanyaan. Ini di bab Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu kan ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Di situ kalau saya lihat imam kalau baca ada yang berhenti dan ada yang langsung. Nah, langsung
Ya wakaf. Imam karena baca berhenti. Kedua ini di Al-Quran ini saya tengok. Kenapa selalu di ujung kalimat Al-Quran itu banyak nun dan banyak mim? Itu baru tengok itu. Itu mahal tuh banyak. Tidak terlampau banyaknya itu mim dan nun. Itu mahal tuh banyak. Sebetulnya hukum dasar wakaf dalam Al-Quran itu, kalau kalimatnya sudah sempurna, boleh dipenggal, boleh wakaf. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu kan bisa dipahami. Ya Allah, beri kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, titik. Boleh. Karena boleh berarti boleh disambung lagi tanpa ya ada itu mengulang. Langsung ghairil maghdubi alaihim. Jadi boleh semuanya. Ada beberapa poin yang dibolehkan kalau kalimatnya menjadi sempurna. Beda kalau dia merusak kalimat. Berhenti karena sesak napas. Berhenti karena sesak napas. Cuma kita di Indonesia kan unik. Kita di Indonesia ini unik. Salah satu yang paling unik itu waktu baca Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin titik illa. Illa ini awal kalimat. Apa yang terjadi yang kita lakukan? Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Berhenti. Nah ini pangkal. Kenapa udah berhenti di wakaf tadi? Karena berhenti di illa, dia ulang lagi illa ladina. Memang illa itu awal ayat. Ngaku kau sambung ke situ. Tapi ya, itu variannya indah. Jadi enak dengarnya. Sesungguhnya seluruh manusia ini rugi kecuali. Sebetulnya kan sesungguhnya seluruh manusia ini rugi. Titik kan cukup. Titik. Tapi dia pengen ilah. Kenapa? Mungkin ingin takkid bahwa kalimat mutlak ini ada pengikatnya. Ada istisnanya, ada pengecualiannya. Sehingga ilahnya di Arab di Indonesiakan. Ya. Terus apa tadi yang kedua bang? Oh banyak huruf mim, itu yang dipangkal-pangkal bang. Di juz 1 sampai 35, juz sampai 10 itu begitu. Kayak mulai masuk yang belasan, 27, mulai yang lain. Huruf dal ujung-ujungnya, ada huruf qaf ujungnya. Nah, macam-macam. Yo. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengikuti pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat amal